Wah, alat tersebut sangat futuristik. Apa itu yang disebut orang tower crane? Alat tersebut memindahkan barang ke sana dan kemari untuk kerangka bangunan kan? Tapi butuh akurasi dan presisi yang baik kan untuk dapat membuat kerangka bangunan yang baik? Betul sekali yang Anda cakap itu. Dan kita bisa membuatnya dengan sebuah miniatur menggunakan potensiometer dan servo motor. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Oh, saya sangat tertarik. Mari kita coba bersama-sama. Ayo! Halo, nama saya Andrew. Nama saya Renaldi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Pengaruh masa beban terhadap akurasi sudut pada robot servo. tanpa berlama-lama lagi. Mari kita langsung ke langkah berikutnya. Baik, dalam proses pembuatan robot servo kami menggunakan berbagai macam alat dan bahan. Alat yang pertama kami gunakan adalah solder. Solder ini digunakan untuk melelehkan timah yang nantinya akan menghubungkan antara kabel dengan potensio. Yang kedua ada lem tembak yang digunakan sebagai untuk menempelkan potensio dengan alasnya itu stick es krim dan juga servo dengan alasnya itu stick es krim. Dan yang ketiga itu kami menggunakan obeng untuk memutar skru pada servo dan lain-lainnya untuk alat. Dan untuk bahannya kami menggunakan potensio sebagai pemberi sinyal, lalu servo motor sebagai pengeksekusi sinyal yang didapat dari servo, dan kami menggunakan juga breadboard sebagai pengantar sinyal dari potensio ke servo. Lalu kami menggunakan Arduino Uno yang sebagai tempat pemberi pertukaran sinyal juga. Dan untuk alasnya kami menggunakan stick es krim. Lalu kami menggunakan kabel USB DC 5 volt sebagai sumber energi listrik, dan untuk optiknya kami menggunakan kertas gulung kecil dan batu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang kami gunakan dalam robot kami. Di sini ada tulisan INT point pin claw, yaitu pot itu artinya adalah potensio, pin itu artinya adalah pin, dan claw itu artinya adalah capit. Jadi di sini kami menggunakan path variable yaitu claw, bottom, join 1, dan join 2. Sama dengan A0, A1, A2, A3 itu artinya adalah analog pada Arduino. Jadi setiap potensio ini nantinya akan dihubungkan ke analog 1, analog 0, analog 1, analog 2, analog 3 di Arduino. Sementara untuk servo juga sama, ada claw, bottom, join 1, dan join 2. Dan di sini servo claw attached to 2, artinya itu adalah dari sinyal servo akan terattach dengan digital pin nomor 2 di Arduino. Sementara untuk bottom akan terattach pada digital pin nomor 3 dan selanjutnya sampai join 2. Di sini ada loop, artinya adalah perulangan, yaitu ketika potensionya diputar sekitar lebih dari 515 derajat, maka yang terjadi adalah pada servo akan berputar sekitar 80 derajat. Jika kurang dari 15 derajat, maka di servo akan bergerak sekitar 50 derajat. Dan di sini ada potensio input, artinya akan dibaca oleh analog read di Arduino. Sementara di sini ada angka 110, 850, dan 160, artinya adalah ketika kisaran 110 sampai 800 pada potensio digerakkan, maka ketika 110 maka akan bergerak 50 derajat, pada 800 akan bergerak 160 derajat pada servo. Dan di sini juga sama pada join 1 dan join 2. Dan nantinya pada servo akan tertera sesuai dengan yang diberikan dari sinyal dari potensio. Dan nilai 5 second artinya adalah periode terjadinya satu perulangan dalam 5 detik. Sekian. Baik, untuk susunan percobaannya demikian. Jadi yang pertama di sini ada 4 buah potensio dan terdiri dari 3 potensio yang sebagai lengan dan sendi, sementara di sini sebagai pencapit. Dan dari setiap potensio ini disambungkan dengan 3 kabel yang terdiri dari 1 kabel positif yang berwarna hitam, 1 kabel negatif yang berwarna putih, dan 1 kabel yang untuk memberikan sinyal yang berwarna putih juga. Lalu dari potensio ini akan dikirimkan sinyal masuk ke breadboard, dan breadboard ini terdapat jumper bisa Anda lihat, dan dari jumper ini akan disambungkan ke channel lainnya, dan channel ini akan memberikan sinyal kepada Arduino. Selanjutnya Arduino ini akan memberikan sinyal kepada servo, sehingga servo ini bisa meniru dari sinyal apa yang diberikan dari potensio ini, sehingga servo ini bisa mengeksekusi gerakan yang diberikan dari potensio. Dari breadboard ini juga tersedia 2
jumper yang terhubung ke Arduino yaitu GND dan 5 volt yang digunakan sebagai power. Sementara dari servo ini yang dihubungkan ke Arduino adalah dari digital pin, yang saya gunakan adalah digital pin 6543. Sementara untuk dari potensionya analog 0, analog 1, analog 2, dan analog 3. Sekian. Variabel percobaan terdiri dari variabel bebas yaitu massa beban, variabel terikat yaitu akurasi sudut robot, dan variabel kontrol yaitu tangan pengguna, tempat, dan input daya. Percobaan ini dilakukan dengan atau tanpa beban. Pada percobaan dengan massa, digunakan dua jenis massa. Yang pertama adalah batuan acak dengan massa 1,5 gram, dan yang kedua adalah gulungan kertas dengan massa 0,6 gram. Percobaan. Awalnya, gripper robot servo akan dihadapkan ke atas dengan mencapit atau tidak mencapit beban. Setelah itu, diatur sudut awal percobaan 90 derajat, dan lengan tersebut akan dicoba diarahkan ke beberapa sudut tujuan. Sudut tujuannya diantara lain 70 derajat, 55 derajat, dan 40 derajat. Dari percobaan, kita bisa dapat hasil sudut-sudutnya. Sudut-sudut ini akan dimasukkan ke dalam tabel untuk dicari nilai inakurasinya. Ternyata nilai inakurasinya yang di bawah ini. Kita dapat kata-katanya, lalu kita bisa buat grafiknya dengan nilai-nilai kata-katanya ini. Nah, ternyata grafiknya itu menunjukkan hubungan yang linear antara besar massa objek dengan inakurasi sudutnya. Maka, ini menunjukkan bahwa inakurasi terkecil dapat tercapai dengan massa yang terkecil juga. Kesimpulan, telah dilakukan percobaan mengenai pengaruh massa objek terhadap akurasi sudut pada robot servo. Dan didapatkan bahwa lengan robot servo yang tidak memiliki objek memiliki ketidakpastian sudut terkecil yaitu 0,3 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil massanya, akurasinya semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. See you later. Itu futuristik sekali. Apa itu yang disebut orang sebagai servo motor?